ketika posisi sedang sholat, kemudian kita mendoakan mungkin saudara kita yang sudah meninggal dunia, dan kita menyebut namanya di dalam sholat, apakah boleh atau tidak? Karena kemarin itu waktu ya terbatas, jadi belum sempat membahas secara terperinci. Nah, malam ini mungkin bisa dijelaskan secara terperinci tentang masalah tersebut. Jadi hukum membaca doa di dalam sholat itu hukumnya boleh, dengan syarat yang sudah dijelaskan, menggunakan logatul Arabiyah, bahasa Arab. Ini pernyataan dari jumhur ulama, mayoritas para ulama, seperti Imam Nawawi dan para ulama Syafi'iyah lainnya. Al-Imam An-Nawawi punya kitab namanya Al-Majmu' ala Syarhi Muhazzab. Lahir 631, meninggal 676 Hijriah. Jadi Imam Nawawi mengatakan, menurut mazhab kami, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i, bahwa berdoa ketika posisi dalam sholat, baik posisinya berdiri, ruku, ataupun sujud, dengan catatan menggunakan bahasa Arab, dan posisi doa yang panjang hanya bisa digunakan di rukun-rukun tawil. Jadi dalam sholat itu ada rukun tawil, durasi waktunya bisa lama, seperti sujud, ruku, berdiri. Ini bebas, kita mau berdiri sampai subuh juga gak apa-apa. Berdiri baca sampai hatam Al-Quran juga tidak masalah. Nah, ini namanya rukun tawil. Jadi setelah kita baca ayat Al-Quran, kemudian kita isi dengan doa misalnya, itu diperbolehkan. Itu bisa dilihat di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhi Muhazzab, dengan catatan menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada namanya rukun qasir, rukun pendek. Nah, rukun pendek itu seperti i'tidal, kecuali di kunut sholat subuh. I'tidal itu tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama, durasi waktunya menurut Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab, kalau lebih dari surat Fatihah batal. Karena itu rukun pendek, namanya rukun qasir. Doa yang digunakan selain kunut yang ada di sholat subuh dan kunut nazilah, maka ketika terlalu panjang di rukun pendek tersebut bisa membahayakan sahnya sholat. Kemudian doa yang dibaca sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu posisi yang paling terbaik memang di antara gerakan sholat itu adalah sujud. Sujud itu posisi terbaik membaca doa. Bebas doa apa saja selama isinya baik. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnul Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi, yang lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah, di dalam sahihnya Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a fih. Posisi paling dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika posisi sujud, kata Nabi. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Di riwayat yang lain ditambah fihi, perbanyaklah membaca doa di dalam sujud. Misalnya kita mendoakan keluarga kita, ada saudara kita yang meninggal, kita sebut namanya, Allahumma gfir li fulan ibni fulan, maka itu boleh, tidak bermasalah. Namun yang menjadi batal, nama disebut bukan dalam bentuk doa, itu batal. Tahu-tahu baca surat Fatihah, kemudian dia baca surat yang lain, tiba-tiba dia sebut nama orang, ya Sulaiman misalnya, batal. Tapi kalau digunakan dalam konteks doa, tidak batal. Paham ya? Kalau dalam isinya berupa doa, maka tidak batal. Tapi kalau menyebut nama saja, bukan berupa doa,
batal. Dan nama ini bebas, mau nama yang memiliki arti dalam bahasa Arab atau bahasa asing. Yang penting nama. Dengan catatan bentuknya. Bentuknya itu doa. Kalau isinya doa itu dirubah kepada bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lain, baru bisa batal sholat. Sholatnya batal. Itu pernyataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Solusinya, kalau kita tidak menghafal doa dengan menggunakan bahasa Arab, maka boleh kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia dengan syarat tidak ditalaffuz, tidak dilafatkan. Karena Allah tahu apa yang kita sebutkan di dalam hati. Pakai bahasa Indonesia dalam hati boleh. Ketika sujud tambah dengan doa. Gitu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dikutip dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, kitab syarah daripada Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Ada kitab syarahnya seorang ulama asal kota Zabid yang ada di Yaman, pindah ke Mesir, namanya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau yang mensyarahkan Ihya Ulumuddin. Judul kitabnya Ithaf Sadatil Muttaqin. Di dalam kitab tersebut, Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi meriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, "Ma sholaitu sholatan mundu arba'ina sanatan illa wa ana ad'u lil Imam Syafi'i." Tidaklah saya melakukan sholat atau tidaklah saya melaksanakan satu sholat selama 40 tahun, melainkan di dalam sholat tersebut saya selalu mendoakan kepada Imam Syafi'i. Nah, itu Imam Ahmad bin Hanbal punya pernyataan, mendoakan Imam Syafi'i ketika dalam posisi sholat selama 40 tahun. Karena guru, ya, Imam Ahmad bin Hanbal punya salah satu guru. Rata-rata gurunya banyak. Salah satu gurunya Imam Syafi'i.